Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini Mama Syahla bikin nastar, ini enak banget, lumer dan pecah di mulut. Kalau teman-teman penasaran bagaimana cara aku membuatnya dan apa saja bahan-bahannya, simak videonya sampai selesai. Ini dia bahan-bahannya. Sekarang kita ke tata caranya. Pertama kita siapkan 600 gram margarin. Aku menggunakan Royal Palmia Butter and Cookies. Kalau teman-teman mau menggunakan merek yang lain juga boleh. Dan boleh juga dicampur dengan butter ya, tapi dengan takaran yang sama. 200 gram gula halus. Selanjutnya, aduk adonan. Di sini aku menggunakan tangan dan menggunakan sarung tangan. Tanpa sarung tangan juga boleh, tapi tangannya dicuci dulu. Kita aduk sampai adonan menjadi lembut dan gula menyatu semua. Kalau teman-teman mau menggunakan balon whisk juga boleh. Hindari pengadukan terlalu lama karena itu akan menyebabkan nanti kue melebar pada saat dipanggang. Cukup sampai teraduk seperti ini saja. Selanjutnya, masukkan 8 butir kuning telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita siapkan 150 gram tepung maizena ditambah dengan 800 gram tepung terigu protein rendah. Masukkan ke dalam adonan secara bertahap dan bergantian. Kita masukkan tepung maizena dulu sedikit, selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tepung maizena tercampur rata, baru kita masukkan tepung terigunya, ini juga sama, sedikit dulu. Kita lakukan bergantian sampai tepungnya habis dan semuanya tercampur rata. Nah, sampai seperti ini ya. Tanda adonan sudah bagus, kita ambil sedikit adonan. Nah, ini teksturnya sudah lembut. Kalau kita pulung, kita bulatkan, dia akan membentuk bulat dan halus. Seperti ini, selanjutnya adonan siap kita bentuk. Siapkan sendok takar yang berukuran 5 mili. Lalu kita ukur atau kita takar, nah ini seperti ini ya. Kalau mau ditimbang juga boleh sekitar 8 gram, tapi aku lebih suka ditakar seperti ini supaya lebih cepat. Berhubung loyang aku terbatas, jadi aku takar sebagian dulu. Nah, ini sisanya akan aku tutup dengan plastik. Nah, seperti ini ya. Ini supaya nanti tidak kering. Selanjutnya, siapkan loyang dan alasi loyang dengan kertas roti. Tanpa kertas roti juga boleh, tapi loyangnya jangan dilapisi dengan mentega atau margarin ya. Siapkan 500 gram selai nanas. Langkah selanjutnya, bentuk nastar. Ambil salah satu adonan yang sudah kita takar. Pulung adonan, selanjutnya kita pipihkan. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, masukkan selai nanas. Aku menggunakan takaran sendok yang paling kecil. Kalau tidak ada, bisa menggunakan stik es krim. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, kita pulung kembali sampai membentuk bulat rata. Sampai seperti ini, lalu kita tata di atas loyang. Ulangi hal yang sama sampai selesai. Ini udah selesai, aku bentuk. Aku bentuk 2 loyang dulu, sisanya masih dalam antrian. Selanjutnya kita sisihkan. Sekarang kita bikin olesannya dulu. Pertama kita siapkan 1 kuning telur. Masukkan 1 sendok makan minyak sayur. Dan yang terakhir kita masukkan beberapa tetes pewarna kuning telur. Ini opsional saja, kalau teman-teman pakai telur omega, ini nggak harus pakai pewarna kuning telur. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya langsung kita oleskan ke bagian nastarnya. Aku sengaja olesinnya sebelum di oven supaya nanti permukaannya pecah-pecah gitu. Oles semuanya sampai selesai.
Nah, ini udah selesai semua, kita olesi, selanjutnya siap kita panggang. Siapkan oven yang sudah kita panaskan sebelumnya. Gunakan api sedang cenderung kecil dan jangan lupa api atasnya kita hidupkan dengan cara lubang atasnya kita buka ya. Selanjutnya, masukkan loyang di bagian paling atas dan bagian paling bawah. Selanjutnya kita oven selama 10 menit dulu, lalu kita buka dan kita putar. Ini bertujuan supaya nanti matangnya merata. Selanjutnya kita oven lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit kita buka oven, lalu kita tukar posisi loyang dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Selanjutnya oven kembali sekitar 20 menit. Jadi totalnya kita oven sampai 40 menit ya. Nah, ini setelah 20 menit, selanjutnya kita buka. Ini nastarnya sudah matang, warnanya juga cantik. Setelah kita dinginkan atau menjadi hangat, masukkan kue ke dalam paper cup yang paling kecil. Ini opsional saja, aku pakai supaya lebih cantik. Nah, ini udah selesai semua, warnanya cantik banget. Permukaannya juga kinclong dan ada retak-retaknya juga. Ini enak banget, manisnya pas, lumer dan pecah di mulut. Selanjutnya kita akan tata ke dalam toples. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan di like. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dadah, assalamualaikum.